harapannya teman-teman semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan membahas sesuatu yang sedang menuai pro dan kontra. Apakah itu? Ini dia, jeng jeng, kita akan membahas mengenai baby walker. Ya, ini bukan maksud pamer ya, kalau baby walker kita masih baru. Sebenarnya ini Manaf dapat hadiah waktu dulu. Jadi kemarin saya tuh kan Manaf sudah 8 bulan. Nah, itu ada yang menganjurkan alangkah baiknya jika si baby ini dipakaikan baby walker agar semakin aktif katanya. Nah, di sini akhirnya saya membuka beberapa literatur, beberapa sumber mengenai pro dan kontra mengenai penggunaan baby walker. Dan ternyata baby walker ini memang sudah tidak dianjurkan lagi untuk digunakan. Nah, sebenarnya baby walker ini sudah tidak dianjurkan, itu rekomendasi dari Institute Pediatric of American mulai tahun 2001. Ternyata sudah lama ya memang baby walker ini tidak dianjurkan. Kenapa? Karena menurut penelitian baby walker ini itu menyebabkan beberapa resiko nih yang bisa membahayakan bagi si kecil. Apa aja yang menyebabkan kontra dari baby walker ini sehingga tidak dianjurkan lagi nih buat dipakai? Wah, saya dong udah punya gitu kan. Jadi yang pertama adalah biasanya pemakaian baby walker ini membuat anak itu semakin cepat bergerak memang, karena memang dia dibantu oleh roda. Dan sebenarnya baby walker ini tidak membantu anak untuk belajar berjalan. Memang anak menjadi lebih aktif, tapi aktifnya itu adalah memperkuat otot-otot bagian bawah, bagian tungkai ke bawah. Sedangkan untuk otot-otot yang bagian panggul, dia akan kurang dalam berlatihnya. Jadi beda antara belajar berjalan dengan ditatih dengan penggunaan baby walker. Dan baby walker ini tidak bisa membantu anak untuk berjalan. Itu sesuai jurnal yang saya baca. Kenapa? Karena dalam memulai untuk berjalan, anak juga perlu untuk melihat keseimbangan, melihat keseimbangan dirinya dengan melihat kakinya, telapak kakinya. Nah, ini karena dengan memakai baby walker itu tidak bisa dilakukan oleh anak. Kan memang dia ada, biasanya kan baby walker sekarang sudah variatif ya, kayak ini ada mainannya, ada musiknya dan lain sebagainya, sehingga anak lebih fokus ke mainan, ke mejanya itu, tidak pada keseimbangan pada kakinya. Oleh karena itu tidak dianjurkan. Dan selanjutnya baby walker ini juga bisa menyebabkan anak-anak kan dia kecepatannya, anak-anak bisa aja tuh jalan cepat karena sudah terbantu oleh roda. Dan kadang kalau kita tidak awas kepada anak-anak sehingga dia bisa berjalan cepat banget, kita nanti bisa entah dia kemana, entah keluar pintu atau jatuh kemana, kan takutnya seperti itu. Boleh, biasanya kan ada yang bilang boleh kok kalau kita benar-benar mengawasi. Biasanya kebanyakan orang tua yang memakai baby walker ini kalau anaknya itu ditinggal ngelakuin kegiatan apa, ditinggal cuci piring, ditinggal ngapain. Nah, ini sangat beresiko bagi bayi kita kalau kita menaruhnya di baby walker. Selanjutnya adalah dengan di baby walker, anak bisa bergerak bebas kan kemana-mana, maksudnya dia bisa meraih benda-benda yang tidak seharusnya dipegang oleh anak. Contohnya, dia kan posisinya agak lebih tinggi nih, ada gelas panas di atas meja, air panas atau benda panas lain, nah itu bisa aja kepegang oleh anak. Nah, ini sangat beresiko bagi anak. Dan biasanya kayak kosmetik atau makanan-makanan tertentu, obat dan lain sebagainya, itu bisa aja diraih sama anak apabila meletakkannya dekat, maksudnya dekat untuk diraih saat dia memakai baby walker. Kemudian
pada saat memakai ini anak juga beresiko terjatuh. Terjatuhnya anak apabila diawasi dengan baik itu berakibat fatal. Nah, ini juga terjadi pada saudara saya dulu. Dia itu ini ya, karena di teras itu kan, itu akhirnya dia jatuh, dan jatuhnya itu untungnya ke tanah, tidak sampai luka yang berat. Nah, ini beresiko entah itu nanti terjadi fraktur atau patah tulang, cedera kepala. Cedera kepala ini yang paling membahayakan, takutnya nanti ke bagian syarafnya anak, cedera tulang belakang. Itu yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Jadi sebenarnya itu adalah beberapa kontra kenapa baby walker ini sudah tidak dianjurkan lagi. Nah, bagaimana untuk merangsang anak agar bisa berjalan? Kita latih. Jadi mau nggak mau kita harus menatih anak. Dengan menatih anak itu kita selalu mengawasinya kan selalu kita pegang tuh. Jadi dia selalu dalam pengawasan kita, dan yang paling penting dia akan melihat kaki untuk koordinasi keseimbangan dia dalam berjalan. Jadi perkembangan koordinasi antara otot dan juga pergerakannya itu bisa dilakukan secara maksimal dengan cara ditatih seperti itu. Jadi memang kita sebagai orang tua harus bersabar ya. Kita ingin maksimal, pertumbuhan yang maksimal bagi anak, ya kita harus bisa meluangkan sedikit kesabaran, energi, tenaga kita, waktu kita untuk mengajari anak secara step by step agar bisa melakukan kegiatan tersebut dengan baik, bisa berjalan dengan baik. Jadi seperti itu. Oke, Mama, mau belajar? Oke, sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like video ini dan share agar video ini bisa bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan kritik dan saran, silahkan komen di bawah. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.